Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus atau contoh transaksi untuk materi yang kemarin sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi materi mengenai jurnal transaksi, posting ke buku besar, dan pembuatan neraca saldo. Nah, kemarin sudah dibahas mengenai apa saja ketentuan-ketentuan dalam jurnal transaksi, kemudian kesalahan-kesalahan pada saat melakukan analisis transaksi yang tidak bisa dianalisis di buku besar, kemudian ketentuan-ketentuan pada buku besar, dan terakhir apa itu neraca saldo dan bagaimana cara membuatnya. Nah, langsung saja kita bahas untuk studi kasusnya. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa Berkah Jaya pada bulan Agustus 2019. Pada tanggal 1 menerima kas sebesar Rp100.000 dan kendaraan senilai Rp75.000 dari pemilik sebagai modal awal. Nah, sebenarnya transaksi ini bisa langsung saja kita buatkan ayat jurnalnya. Jadi pada prakteknya sebenarnya tidak ada pembuatan persamaan akuntansi. Tapi memang untuk menganalisis transaksi ini, persamaan akuntansi akan membantu apakah jurnal yang akan kita buat itu sudah tepat atau belum. Jadi ini akan saya jelaskan dulu bagaimana persamaan akuntansinya, kemudian baru dibuatkan ayat jurnalnya. Kita buat persamaan akuntansinya ya. Tadi ada pertambahan kas sebesar Rp100.000 dan pertambahan kendaraan juga sebesar Rp75.000. Prinsip double entry jangan dilupakan. Maka tadi kas dan kendaraan itu dari mana asalnya? Oh, dari pemilik. Maka perusahaan jadi punya kewajiban berupa modal sebesar Rp175.000. Nah, setelah membuat persamaan akuntansinya, kita bisa membuat ayat jurnalnya. Ayat jurnalnya kita lihat dari persamaan akuntansi ini ya. Ada kas bertambah sebesar Rp100.000. Nah, kita ingat kemarin di materi buku besar aturan debit dan kredit. Jika aset bertambah itu kita catat di sisi apa? Kita lihat kembali ya, kalau mungkin ada yang tidak ingat. Nah, aset bertambah dicatat di sisi debit, maka penjurnalannya kita catat di sisi debit juga. Kas bertambah sebesar Rp100.000 sisi debit. Kemudian kendaraan juga merupakan aset, maka kendaraan juga dicatat di sisi debit Rp75.000. Dan kembali ke persamaan akuntansi, ada modal bertambah Rp175.000. Aturan debit kreditnya seperti apa? Kita lihat, modal atau ekuitas bertambah, maka dicatat di sisi kredit. Untuk membedakan, kita tulis sedikit masuk ke dalam ya. Modal sebesar Rp175.000 di sisi kredit. Kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Membeli peralatan kantor Rp12.000 dengan pembayaran tunai Rp4.000, sisanya akan dibayar bulan depan. Kita coba analisis di persamaan akuntansinya. Ada pertambahan peralatan kantor sebesar Rp12.000. Kemudian tadi dibayar tunai tanggal 4 ya. Dibayar tunai sebesar Rp4.000. Sisanya akan dibayar bulan depan. Berarti ini berkaitan dengan kewajiban gitu. Perusahaan punya kewajiban pada perusahaan lain, jadi namanya hutang usaha bertambah sebesar berapa ya, 8.000 selisihnya ya. Nah, kemudian kita coba buat ayat jurnal untuk transaksi ini tanggal 4. Kita lihat aturan debit kreditnya. Aset tadi kas ya, kas itu kan aset, jika berkurang ditulis di sisi kredit. Nih, aset, kas, kita tulis. Kas di sisi kredit Rp4.000.
Kemudian peralatan kantor bertambah, aset ya, ini juga aset. Aset bertambah ditulis di sisi debit. Rp12.000. Jadi sisanya ada hutang. Nah, hutang ini merupakan apa? Kewajiban. Masih ingat? Kewajiban kalau bertambah ditulis di sisi kredit. Sebesar Rp8.000. Lanjut, transaksi selanjutnya, membayar sewa tempat usaha 7.500. Untuk analisis di persamaan akuntansinya, tanggal 5. Membayar sewa, berarti namanya membayar pasti pakai duit. Duit dalam akuntansi namanya kas, berkurang 7.500. Kemudian bebannya bertambah sebesar Rp7.500. Ingat, ini tetap saya tulis bertambah ya, karena di sini sebenarnya minus. Jadi minus ketemu plus, berarti beban sini negatif 7.500, di sini juga negatif 7.500, tetap balance ya. Kita buat ayat jurnal untuk transaksi ini. Kas berkurang, aset berkurang, ditulis di sisi kredit. Ya, benar. Kas kredit 7.500. Beban bertambah, diingat beban itu kalau bertambah ditulis di sisi debit 7.500. Baik, saya kira untuk analisis persamaan akuntansi sebagai contoh saya cukup sampai transaksi nomor 3 ya. Karena memang sebenarnya persamaan akuntansi ini pada prakteknya tidak dibuat, tapi membantu untuk melakukan analisis pada saat melakukan penjurnalan. Transaksi nomor selanjutnya, tanggal 10, menerima faktur atas penjualan jasa Rp37.000 yang akan dilunasi bulan depan. Nah, ini saya langsung buat ayat jurnalnya, tanggal 10, dibayar bulan depan, berarti perusahaan memiliki piutang jasa. Piutang usaha maksudnya. Piutang usaha bertambah karena dia merupakan aset, bertambah ditulisnya di sisi debit Rp37.000. Kemudian lawannya adalah pendapatan jasa, sama Rp37.000. Tanggal 12 mencatat pembelian bahan habis pakai Rp28.000, dibayar tunai Rp15.000, sisanya menjadi kewajiban perusahaan. Berarti ada pembelian bahan habis pakai sebesar Rp28.000. Ingat aturan debit kredit, aset bertambah di sisi debit, dibayar dengan kas sebesar Rp15.000. Kas keluar, aset berkurang di sisi kredit. Ada pertambahan apa lagi? Hutang usaha, karena membeli tetapi belum dibayar ya. Sisanya Rp13.000 di sisi kredit. Tanggal 17, menerima pembayaran piutang usaha sebesar Rp20.000. Menerima pembayaran berarti ada kas masuk, kas aset, aset bertambah di sisi debit sebesar Rp20.000. Piutang usaha juga aset, aset berkurang dicatat di sisi kredit Rp20.000. Tanggal 19, menerima pembayaran tunai jasa Rp15.000, berarti yang namanya menerima pembayaran pasti ada kas masuk sebesar Rp15.000. Kasnya dari mana? Oh, dari pendapatan jasa. Pendapatan jasa jika bertambah ditulis di sisi kredit. Ingat ya, kalau lupa boleh sambil melihat aturan debit kreditnya ya. Tanggal 25, mengeluarkan kas untuk membayar gaji pegawai Rp30.000 dan mengangsur hutang Rp5.000. Berarti ada kas keluar sebesar Rp35.000. Kemudian beban gaji bertambah. Beban kalau bertambah di sisi debit. Beban gaji sebesar Rp30.000. Hutang berkurang. Diingat,
aturan debit kreditnya boleh dilihat ya. Hutang jika berkurang itu ditulis di sisi debit Rp5.000. Totalnya, jadi kasnya berkurang, aset berkurang, ditulis di sisi kredit. Selanjutnya tanggal 27, pemilik usaha menggunakan Rp7.000 untuk kepentingan pribadi. Jadi ada pengambilan kas sebesar Rp7.000. Kemudian prive. Nah, prive ini bertambah. Prive bertambah ditulis di sisi debit. Jadi kasnya berkurang sebesar Rp7.000. Terakhir, membayar biaya rupa-rupa Rp17.500. Beban rupa-rupa. Beban bertambah ditulis di sisi debit. Dibayar dengan kas, kasnya menjadi berkurang kan? Kas itu adalah aset, aset berkurang itu ditulis di sisi kredit. Nah, sampai di sini penjurnalan selesai untuk transaksi ini ya. Selanjutnya ayat jurnal ini akan kita posting ke buku besar ya. Nah, ini sudah saya siapkan kebetulan buku besarnya. Oke, langsung kita lihat. Jadi posting ke buku besar itu harus urut ya. Jadi mulai dari transaksi tanggal yang pertama sampai yang terakhir. Kita lihat kas. Kas kita pindahkan di buku besar kas. Sini. Setoran modal. Tanggal 1 ya. Transaksinya apa? Oh, debit. Debit di sini Rp100.000. Rp100.000. Referensinya apa? Kita tulis jurnal umum halaman 1 misalnya gitu. Kita sepakati saja ya. Oke, selanjutnya ini kita tuliskan penandingnya ref ini kita tulis apa? Kita tulis nomor akun buku besarnya. Selesai. Kemudian kendaraan sini. Referensinya jurnal umum halaman 1, debit Rp75.000. Berarti saldonya juga Rp75.000. Kita tuliskan di sini kendaraan nomor akunnya 121. Selesai untuk kendaraan. Modal. Kita lihat modal. Tanggal 1. Referensinya jurnal umum halaman 1. Dilihat, oh modal di sisi kredit ya. Kita tulis di sini juga di sisi kredit. Saldonya jangan lupa Rp175.000. Kita tulis nomor akunnya modal 311. Tanggal 4 peralatan kantor bertambah. Tanggal 4 pembelian ya. Jurnal umum halaman 1 debit Rp12.000. Saldonya juga sama Rp12.000. Di sisi debit kita tulis nomor akunnya 122. Selanjutnya kas di sisi kredit kita tulis di buku besar kas. Kredit sebesar Rp4.000. Oh ya, ini tadi kita belum jumlahkan saldonya ya. Ini di sini 100.000. 100.000 dikurangi 4.000 berarti 96.000. Kita tulis di sini 111. Hutang usaha tanggal 4 ditulis referensinya hutang usaha kredit Rp8.000. Sini juga 8.000 saldonya di sisi kredit.
Kita tulis nomor akunnya 211. Kemudian beban sewa. Kita lihat di beban sewa tanggal 5 di sisi debit ya, 7.500 saldonya. Jangan lupa nomor akunnya 511. Kas nomor akunnya 111. Kita pindah dulu, jangan lupa diposting. Kas 7.500, saldonya berarti 88.500. Piutang usaha tanggal 10 ya. Faktur atas jasa. Debit sebesar Rp37.000. Saldonya sama berarti di sisi debit. Kita lihat nomor akunnya 112. Pendapatan jasa, jangan lupa kita pindahkan juga. Tanggal 10, faktur atas jasa, Jurnal Umum halaman 1, kredit Rp37.000. Kita lihat nomor akunnya 411. Kemudian bahan habis pakai, pembelian, nilainya 28.000. Saldonya juga berarti di debit ya. Kita lihat nomor akunnya 113. Kas berkurang Rp15.000. Saldonya 73.500. Kita tulis nomor akunnya. Utang usaha sisi kredit 13.000. Saldonya 21.000. Jangan lupa nomor akunnya. Utang usaha 211. Kas Jurnal Umum halaman 1 bertambah sebesar Rp20.000 dari pembayaran piutang usaha. Saldonya 93.500. Kita tulis di sini 111. Piutang usaha kita tulis juga. Berkurang ya, berarti di sisi kredit Rp20.000. Saldonya tinggal sisanya berarti Rp17.000. Kita lihat ini 112. Kas ada pertambahan lagi, pendapatan jasa tunai, pertambahan sebesar Rp15.000. Saldonya 108.500. Kita tulis nomor akunnya. Pendapatan jasa
tanggal 19 pendapatan jasa tunai jurnal umum halaman 1 kredit sebesar Rp15.000, saldonya Rp42.000, maaf, 52.000. Jangan lupa kode akunnya 411. Beban gaji bertambah tanggal 25, bayar gaji. Debit sebesar Rp30.000. Jangan lupa sini nomor akunnya 512. Utang usaha debit Rp5.000, berarti saldonya berkurang ya, ini jadi Rp16.000. Jangan lupa nomor akunnya utang usaha 211. Kasnya berkurang sebesar Rp35.000. Oh ya, ini maaf, ini harusnya saldo ya, saldonya di sini. Kemudian drive sebesar Rp7.000. Drive bertambah itu di sisi debit ya, pengambilan pemilik. Referensinya jurnal umum halaman 1, debit sebesar Rp7.000, saldonya juga Rp7.000. Jangan lupa nomor akunnya 611. Berarti ada kas berkurang sebesar Rp7.000. Saldonya tinggal 66.500. Jangan lupa tuliskan nomor akunnya sebagai penanding. Kemudian beban rupa-rupa terakhir tanggal 30. Debit Rp17.500, saldonya juga Rp17.500. Jangan lupa cantumkan nomor akun. Akhir kas saldonya tinggal 49. Nah, selesai. Oh, ini jangan lupa. Sampai di sini langkah posting ke buku besar sudah selesai. Kita bisa lihat ya, kita bisa langsung melihat saldonya. Ini saldo buku besar kas Rp49.000, piutang usaha Rp17.000, sisi debit, kemudian bahan habis pakai Rp28.000. Nah, kemarin kita di buku besar mengenai aturan debit kredit membahas juga mengenai saldo normal. Jadi saldo normal itu adalah saldo yang memang seharusnya gitu ya. Kalau misalnya ada saldo yang tidak sesuai dengan aturan debit kredit, maka kemungkinan ada kesalahan. Kita lihat contohnya, misalnya kas itu atau aset itu saldo normalnya debit. Kita lihat ya di buku besar, ini aset kas Rp49.000 debit,
Kemudian piutang usaha juga aset, sisi debit. Bahan habis pakai debit. Kendaraan juga aset debit. Kemudian peralatan kantor itu juga aset debit. Nah, hutang usaha itu saldo normalnya kredit. Gitu ya. Sebenarnya saldo normal itu tinggal mengingat aja kalau dia bertambah ditulis di sisi apa. Nah, itu biasanya saldo normalnya. Gitu ya, buku besar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan posting bukan posting, jadi menyusun neraca saldo. Ini sudah saya buat neraca saldonya. Nomor akunnya sudah saya urutkan. Ini ada nama akunnya. Kita tinggal pindahkan saldo dari buku besar. Kas 49.000, piutang usaha 17.000, bahan habis pakai 28.000, kendaraan tadi 75.000. Ya, terus peralatan kantor 12.000, hutang usaha tinggal sisa 16.000. Untuk sisi debit kreditnya ya kita tinggal menyesuaikan ya. Kalau di sini di sisi kredit ya kita tulis di neraca saldo juga di sisi kredit. Modal saldonya sisi kredit Rp175.000. Kemudian pendapatan jasa ini juga di sisi kredit Rp52.000. 52.000. Beban sewa sisi debit 7.500. Beban gaji dan upah 30.000. Beban rupa-rupa 17.500. Dan privo tadi berapa? Ada yang masih ingat? 7.000. Ya, baik, kita lihat saldonya sudah sama ya. Nih, berarti menandakan insya Allah antara proses penjurnalan kemudian posting ke buku besar dan penyusunan neraca saldo ini sudah tepat gitu ya, dengan menunjukkan saldo yang sama, balance, seimbang gitu. Nah, sampai di sini siklus akuntansi kita sudah selesai, mulai dari analisis transaksi, kemudian penjurnalan, kemudian posting ke buku besar, terakhir penyusunan neraca saldo. Baiklah, semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat. Insya Allah untuk siklus akuntansi yang selanjutnya kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.